Firullah minal khataya Rabbi zidni ilman zidni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Sabda Rasulullah SAW mengenai Dubai terbukti. Lihat ini salah satu ciri kiamat. Dubai pada awalnya merupakan kota tempat perdagangan ikan, mutiara dan hasil laut lainnya. Puluhan tahun kemudian, Dubai berkembang menjadi pelabuhan alami karena teluk dan krik memudahkan kapal laut membongkar buat barang ke daratan di kota ini. Pada awal abad ke-20, Dubai menjelma menjadi pelabuhan laut yang ramai, dikunjungi oleh pedagang-pedagang dari India, Iran, Arab, Saudi, dan negara di sekitar teluk lainnya, dengan jenis komoditi yang mulai beragam. Sauk, bahasa Arab yang artinya pasar, mulai menjamur di sepanjang krik, terutama di daerah Deira. Deira adalah wilayah perdagangan sebelah barat krik, sedangkan sebelah timur dinamakan Burs Dubai. Pada tahun 1950, krik mulai dangkal karena tertimbun lumpur akibat banyaknya kapal laut yang berlabuh. Emir Dubai saat itu, yaitu Syekh Rashid bin Al Maktoum, memutuskan untuk memperdalam krik untuk memudahkan lalu lintas kapal laut. Saat itu pekerjaan tersebut sangat berat dan memerlukan biaya yang besar. Namun hasil jerih payah itu terlihat dari perkembangan Dubai sebagai pelabuhan pedagang yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sewaktu ditemukannya ladang minyak di Dubai pada tahun 1966, pemerintah Dubai juga memanfaatkan pendapatan dari penjualan minyak untuk pembangunan infrastruktur. Pembangunan besar-besaran pun segera dimulai pada awal 1967, yaitu bangunan sekolah, rumah sakit, jalan raya, jaringan telekomunikasi modern, dan bandar udara internasional yang dapat menampung semua jenis pesawat. Cerita tentang Dubai ini seolah mengungkap satu bukti dari sekian banyak kebenaran sabda Nabi Muhammad SAW. Rasul pernah bersabda menggambarkan situasi kehidupan akhir zaman. Dan bila engkau menyaksikan mereka yang berjalan tanpa alas kaki, tidak berpakaian, fakir dan pengembala kambing, kemudian berlomba-lomba membuat bangunan yang tinggi. Hadis riwayat Muslim. Sabda beliau ini nyata, lebih nyata dari pendapat siapapun tentang kenyataan. Mengatakan hadis inilah salah satu di antara tanda-tanda hari kiamat yang dikemukakan Nabi. Tanda hari kiamat ada yang sifatnya baik, ada pula yang buruk. Ada pula hanya sekedar kabar atau tanda yang aslinya tidak bersifat baik ataupun buruk. Hanya sekadar tanda dan kabar agar manusia sadar bahwa kiamat pasti terjadi. Contohnya seperti berlomba-lomba membuat bangunan yang tinggi ini. Kondisi Dubai sebelum jadi kota metropolis. Dalam wawancara dengan BBC, Syekh Muhammad bin Rashid Al Maktoum menunjukkan rumah kakeknya, tempat bermain di masa kecilnya. Ia mengatakan, "Inilah tempat ayahku, ibuku, dan kami tinggal. Saat aku lahir tidak ada listrik di sini, hanya bagian itu dan itu." Ia menunjukkan 2 titik di tempat lampu menyala di rumah besar itu dan tidak ada air.
Pernyataan singkat ini seolah menggambarkan bagaimana keadaan Dubai sebelum bertransformasi menjadi kota metropolis. Rumah keluarga Al Maktoum, keluarga Emir Dubai, adalah rumah yang gelap dan kesulitan air. Apalagi hanya sebuah rumah rakyat biasa. Meskipun minyak sudah ditemukan sejak tahun 1966, tahun 1973 hanya ada satu hotel berkelas di sana, Hotel Sheraton. Kalau sekarang malah sangat sulit menemukan hotel yang tidak berbintang 5 di Dubai. Bahkan ada hotel berbintang 7 di sana. Kondisi Dubai metropolis. Sejarah pencakar langit di Dubai dimulai dengan pembangunan Dubai World Trade Center setinggi 149 meter. Pada 1979, yang dianggap sebagai pencakar langit pertama di kota itu, pada waktu rampungnya bangunan ini juga berdiri sebagai bangunan tertinggi di Timur Tengah. Sejak 1999 dan khususnya mulai 2005 hingga seterusnya, Dubai mengalami musim bangunan pencakar langit raksasa dengan 22 bangunan lebih dari 200 meter yang selesai setelah 1999. Dubai saat ini memiliki 352 bangunan bertingkat tinggi rampung, tapi jumlah ini akan meningkat pesat pada masa depan. Dengan 302 bangunan tinggi yang sedang dibangun dan 350 bangunan tinggi disetujui, langit-langit Dubai tumbuh secara cepat. Selain itu, Dubai diperkirakan menjadi situs banyak bangunan dengan 100 tingkat atau lebih daripada kota-kota lain di dunia pada 2015. Islam adalah agama yang tidak menghalangi kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Inovasi dalam hal dunia dibuka selebar-lebarnya selama tidak melanggar syariat. Di zaman dahulu, umat Islam terkenal dengan kemajuan arsitekturnya. Oleh karena itu, tanda hari kiamat berupa berlomba-lombanya manusia dalam meninggikan bangunan tidak dikategorikan sebagai permasalahan yang dinilai dasarnya jelek. Bahkan bisa jadi pembangunan ini bermanfaat dan maslahat. Di antara bangunan tinggi di Dubai itu adalah Burj Dubai atau yang dikenal Burj Khalifa, merupakan bangunan tertinggi di dunia. Tingginya 818 meter, kurang 182 meter lagi jadi 1 kilometer. Di dalamnya ada 30.000 rumah dan 9 hotel mewah. 10 hotel tertinggi di dunia, 7 di antaranya ada di Dubai. 5 hotel tertinggi: Marriott Marquis Dubai 355 meter, Ros Rayhan 333 meter, Burj Al Arab 321 meter. Hotel termewah di dunia: Jumeirah Emirates Tower Hotel 309 meter, The Address Downtown Dubai 306 meter. Semuanya ada di Dubai. Shopping mall terbesar di dunia adalah Dubai Mall dengan luas 50 kali luas lapangan sepak bola dan terdapat 1.200 toko. Di dalamnya ada akuarium terbesar di dunia yang isinya 33.000 hewan laut. Al Maktoum International Airport atau Dubai International Airport merupakan bandara terluas ketiga di dunia. Dubai Land, sekarang Walt Disney World Resort di Orlando, memegang rekor taman bermain terluas di dunia. Kalau pembangunan Dubai Land rampung, maka taman yang luasnya 2 kali lipat Walt Disney ini akan memegang rekor baru. Pada saat ini, Dubai juga telah membangun Dynamic Tower, yaitu menara pertama di dunia yang setiap lantainya dapat berputar 360 derajat dengan tempo yang berbeda-beda. Bangunan ini bakal menjadi bangunan yang paling prestisius di Dubai.
Dynamic Tower ini dibuat untuk fasilitas apartemen dan villa dan memakan biaya sekitar 63 triliun. Sementara itu telah diajukan lagi proposal untuk pembangunan sebuah gedung untuk tahun 2015 yang merupakan bangunan paling raksasa di dunia. Namanya adalah Dubai City Tower atau Vertical City. Namanya Vertical City karena gedung itu sepertinya bukan pencakar langit lagi, tetapi seperti kota tersendiri. Coba Anda bayangkan bahwa di dalam gedung itu terdapat satu kota. Masih banyak lagi gedung-gedung tinggi dan bangunan-bangunan yang wah di Dubai. Ada menara kembar Emirates Tower yang bentuknya seperti dua batang coklat Toblerone. Hotel bawah laut di kedalaman 33 meter, gedung 68 lantai, yang setiap lantainya bisa berputar 360 derajat. Belum lagi pulau buatannya seperti The World, terdapat 300 pulau buatan membentuk peta dunia. Kemudian juga film Island yang terdapat 2000 villa dan 40 hotel mewah. Belum lagi kendaraan super mewah. Anda masih berpikir orang Arab identik mengendarai onta? Di Dubai, mobil mewah berlapis perak dan emas pun ada. Sampai-sampai polisi Dubai layak disebut world fastest polisi karena kendaraan mereka McLaren MP4 12C, Lamborghini, Aston Martin, Bentley, dan Ferrari. Pelajaran: pembaca jangan hanya terpaku dan terhenti dalam khayalan, membayangkan kemegahan Dubai. Bukan itu pesan yang ingin disampaikan. Namun mereka yang dulu miskin telanjang kaki tak berbaju itu telah membuktikan kebenaran sabda Nabi. Hal itu pula menunjukkan mujizat Nabi. Beliau menggambarkan tentang sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Orang yang hidup di masa tersebut akan menyaksikannya. Beliau mengabarkan tentang orang-orang miskin berlomba-lomba meninggikan bangunan. Hal itu telah terjadi. Dan kita telah menjadi saksinya. Beliau mengabarkan tentang turunnya Nabi Isa, keluarnya Dajjal, Yajud dan Majuj. Hal ini pun pasti terjadi. Orang yang hidup di zamannya akan menjadi saksinya. Dan Rasul menggambarkan tentang kenikmatan surga dan kengerian neraka. Orang yang percaya sebelum mereka menyaksikannya, merekalah orang yang beruntung dan berbahagia. Orang yang baru percaya ketika menyaksikannya, mereka benar-benar dalam penyesalan dan duka cita yang mendalam. Saat ini dunia itu nyata dan neraka hanyalah cerita. Akan tetapi ketika di akhirat, neraka adalah nyata dan dunia hanyalah cerita. Allahu a'lam bishawab.